Menikah hanyalah awal dari perjalanan panjang yang penuh liku. Saat aku, Aldo, mengucapkan janji sehidup semati di hadapan Sabrina, aku yakin kami akan menjelajahi dunia berdua, penuh cinta dan harapan. Namun seiring berjalannya waktu, bayang-bayang dari masa lalu dan ekspektasi keluarga mulai terlihat jelas. Dan aku merasakan ketegangan yang tak terhindarkan di antara kami. Hari itu, matahari bersinar cerah, seakan merestui kehidupan baru kami. Sabtu pagi yang biasanya tenang, diisi dengan tawa dan gelak tawa kami saat menikmati sarapan sederhana. Sabrina, dengan senyum manisnya, menyajikan roti bakar dan selai stroberi favoritku. "Kamu pasti akan suka," katanya. Matanya bersinar ceria. Dulu, saat kami baru menikah, setiap momen seperti ini terasa sempurna. Namun belakangan ini, ada bayang-bayang yang menggelayuti kebahagiaan kami. Ketika kami berbicara tentang masa depan, aku merasakan kecemasan di mata Sabrina. "Aldo, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapi keluarga kita?" tanyanya. Suaranya bergetar sedikit. Seakan mengetahui apa yang ada di dalam pikirannya, aku hanya bisa mengangguk sambil tersenyum, berusaha menenangkan hati kami berdua. Namun di dalam batinku, ada rasa berat yang tidak bisa kuungkapkan. Burini, ibuku, adalah sosok yang kuat dan dominan. Dia tidak segan-segan untuk melontarkan pendapatnya, dan aku tahu kehadirannya bisa menjadi penghalang yang serius bagi harmonisasi rumah tangga kami. Hari itu, setelah sarapan, kami berencana untuk mengunjungi orang tuaku. Mungkin aku berharap dengan berkunjung, suasana dapat menjadi lebih baik. Namun aku sudah merasakan ketegangan itu mengendap. Sebuah tanda bahwa kami akan menghadapi sesuatu yang sulit. Saat kami tiba di rumah Burini, suasana hangat yang seharusnya menyambut kami malah berubah menjadi dingin. Tatapan Burini yang tajam seakan meneliti setiap gerak-gerik kami. "Aldo, kamu sudah sampai, kenapa tidak memberi kabar?" tanya Burini. Suaranya terdengar menuduh. "Sabrina, sudah mulai mengurus rumah dengan baik?" Dia tak segan-segan memberikan kritik yang seolah bersahabat, namun menyakitkan. Aku merasakan tubuhku menegang. Sabrina tersenyum paksaan, sementara aku hanya bisa menatap kosong. "Mama, kami baru saja menikah. Semua butuh waktu," ujarku, berusaha menangkis serangan kata-kata Burini. Namun bukannya mereda, ketegangan malah semakin memuncak. Aku melihat Sabrina mengerutkan kening, jelas merasa tertekan. "Aldo, Mama hanya ingin yang terbaik untukmu," lanjut Burini, mengabaikan perasaanku dan perasaan Sabrina. Selama percakapan yang semakin memanas itu, Dika, sahabatku, mengirim pesan. "Aldo, kamu harus tetap tenang. Ini ujian awal, jangan biarkan keluargamu menghancurkan kebahagiaanmu." Namun saat aku menatap Sabrina, aku tahu bahwa semua ini lebih dari sekedar ujian. Ini adalah pengingat akan realitas yang harus kami hadapi. Ketika kami pulang, suasana hatiku muram. Sabrina tidak banyak bicara di dalam mobil. Dan aku merasa ada jarak yang mulai menganga di antara kami. Ketika aku menyentuh tangannya, dia tersenyum. Tetapi senyumnya tak sampai ke matanya. Disitulah aku menyadari perjalanan kami baru dimulai dan kami harus siap untuk menghadapi badai yang mengancam kebahagiaan kami. Ketika aku menyentuh tangannya, dia tersenyum, tetapi senyumnya tak sampai ke matanya. Disitulah aku menyadari perjalanan kami baru dimulai, dan kami harus siap untuk menghadapi badai yang mengancam kebahagiaan kami. Sejak saat itu, suasana di rumah kami terasa semakin berat. Burini, ibuku yang selalu ingin tahu segala hal, mulai memberikan komentar tentang setiap langkah yang kami ambil. Dia adalah angin kencang yang mengusik ketenangan lautan kehidupan kami. Hari itu, setelah pulang dari kerja, aku menemukan Sabrina duduk sendirian di ruang tamu. Wajahnya tampak lelah, dan aromanya yang biasanya segar kini terasa samar. Dia menatap layar handphonenya, namun matanya kosong. Ketika aku melangkah lebih dekat, dia berusaha tersenyum lagi, tetapi kali ini aku bisa melihat kelelahan yang terpendam dalam sorot matanya. "Aldo," suara halusnya memecah keheningan, "apa kita bisa bicara?" Aku mengangguk, meski hatiku sudah merasakan ketegangan yang menjulang. "Tentu sayang,
ada yang ingin kamu sampaikan? Sabrina menghela napas dalam-dalam, seolah berusaha mengumpulkan kata-kata yang telah lama terpendam di dalam dadanya. Mama, dia selalu ingin mengatur segalanya. Setiap keputusan kecil yang kita buat harus selalu mendapat persetujuannya. Aku merasa tertekan. Dia hanya ingin yang terbaik untuk kita. Jawabku, meski dalam hati, aku mulai meragukan pernyataan itu. Ketika Bu Rini mulai berkomentar tentang cara kami mengatur keuangan, memilih tempat tinggal, bahkan cara kami mendidik anak yang belum kami miliki, aku merasa seolah kami bukan lagi pasangan, melainkan dua orang yang terperangkap dalam permainan catur yang dimainkan oleh ibuku. Sabrina menatapku, air mata menggenang di sudut matanya. Tapi Aldo, apa kita tidak punya hak untuk menentukan hidup kita sendiri? Rasanya aku hanya boneka di tangan mama. Suasana makin tegang ketika Dika, sahabatku, datang berkunjung. Dia membawa suasana ceria, tetapi saat melihat wajah kami, dia langsung tahu ada sesuatu yang salah. Ada apa ini? Tanyanya sambil menurunkan tasnya. Cuma sedikit masalah, jawabku, berusaha menghindar dari pertanyaan. Tapi Dika selalu menjadi orang yang peka dan lebih memahami keadaan kami daripada yang kami kira. Apa mama lagi campur tangan? Tanyanya, langsung menebak situasi yang sedang kami hadapi. Aku hanya bisa mengangguk. Dia ingin kita pergi ke rumahnya akhir pekan ini untuk membahas rencana pernikahan adikmu. Tapi, aku merasa dia akan menggunakan kesempatan itu untuk ikut campur dalam hidup kita lagi, kata Sabrina, suaranya hampir berbisik. Dika menggelengkan kepala. Aldo, kamu harus berbicara dengan ibumu. Jika tidak, ini akan semakin parah. Bagaimana jika dia marah? Tanyaku, ragu. Jika dia marah, biarkan dia marah. Yang penting adalah kamu dan Sabrina. Jangan biarkan dia mengendalikan kebahagiaanmu. Dika memberi nasihat, tetapi dalam hatiku, kekhawatiran merayap. Malam itu, aku terjaga, berpikir tentang semua yang terjadi. Aku terjebak di antara cinta untuk istri dan kewajibanku sebagai anak. Memilih di antara keduanya terasa seperti memilih antara langit dan bumi. Bagaimana aku bisa melindungi cinta kami ketika badai dari luar terus mengancam? Dalam keheningan malam, aku berjanji pada diri sendiri. Aku harus berani menghadapi Bu Rini. Jika tidak, aku takut kami akan terjebak selamanya dalam pusaran konflik ini. Dalam keheningan yang mencekam, suara detakan jam dinding bergema di telingaku. Seolah mengingatkan bahwa waktu tidak pernah berhenti, bahkan ketika jiwaku terguncang. Aku berdiri di ruang tamu, menyaksikan Sabrina yang duduk di sofa, memandang jauh keluar jendela, seolah ingin melarikan diri dari semua ini. Sementara itu, Bu Rini berdiri di sudut ruangan. Wajahnya penuh amarah dan kebencian. Seakan setiap detak jantungku adalah sebuah kesalahan yang harus dihukum. Aldo, kamu harus mengambil sikap. Suara Bu Rini menggetarkan suasana. Ini semua karena kamu tidak bisa mengendalikan istri kamu. Kamu tahu kan bagaimana seharusnya seorang istri bersikap? Serasa tubuhku dipenuhi api, panas yang menjalar dari kepala hingga ujung kaki. Ia berbicara seolah hidupku sepenuhnya ada di tangannya, dan aku hanyalah boneka yang tak berdaya. Bu, Sabrina bukan seperti itu. Aku mencoba mempertahankan suara. Dia berusaha keras untuk menjadi istri yang baik. Berusaha, hanya itu yang bisa dia lakukan. Dia harusnya mengikuti perintahmu dan menghormati keluargaku tanpa banyak alasan. Bu Rini membalas, nada suaranya semakin tinggi, menambah tekanan yang sudah membebani pundakku. Sabrina menatapku dengan mata berbinar, penuh harap sekaligus ketakutan. Aku tahu, saat itu dia sangat membutuhkan dukunganku. Namun suara Bu Rini berbering jauh lebih keras dalam kepalaku. Kamu harus memilih, Aldo. Bu Rini menambahkan, antara istri yang tidak tahu diri atau keluarga yang selalu ada untukmu. Di tengah perdebatan yang semakin panas, aku merasa hatiku terbelah. Sejak awal pernikahan, aku berusaha keras untuk menjaga kedamaian antara dua dunia ini. Namun kini, semua itu terasa sia-sia. Aku melihat ke arah Sabrina, tampak lelah, seolah semua harapan telah sirna. Sabrina,
Aku memanggilnya dengan lembut. Tapi suara itu seolah hilang ditelan ketegangan di antara kami. "Jangan Aldo," kata Sabrina pelan. "Jangan sampai kita terjebak dalam permainan ini." Namun, detak jantungku semakin cepat, menarah pada sebuah keputusan yang seharusnya tidak perlu kuambil. Aku berbalik ke arah Bu Rini. "Bu, aku tidak bisa lagi mempertahankan ini. Aku mencintai Sabrina, tetapi suaraku bergetar. Aku tidak bisa terus hidup di bawah bayang-bayang kontrol ibu." Sabrina terkejut, tidak percaya dengan apa yang baru saja keluar dari mulutku. Suasana di ruangan itu semakin tegang. Bu Rini membuka mulutnya untuk protes, tetapi aku sudah terlanjur melanjutkan. "Jadi jika ibu terus memaksaku untuk memilih, aku tidak punya pilihan lain. Aku talak Sabrina." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di tengah malam, mengguncang seluruh ruang. Sabrina menatapku dengan mata yang penuh air mata, seolah semua impian dan harapannya hancur dalam sekejap. Bu Rini terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Kepala terasa berputar, dan saat itu semuanya menjadi gelap. Aku merasa seolah ada jurang yang terbentang di antara kami, dan aku telah melompat tanpa memikirkan akibatnya. Rasa sakit yang menyakitkan menghujam jantungku. Namun aku tahu, dengan keputusan ini, aku telah memilih jalan yang sangat berbahaya. Tidak ada yang bisa kutangkap, kecuali keheningan yang menyakitkan. Semua harapan, semua cinta, hancur dalam sekejap. Dan di tengah badai yang melanda, aku bertanya pada diri sendiri. Keheningan yang menyakitkan itu terhampar di antara kami seperti dinding tak terlihat, menjadikannya semakin sulit untuk menghirup udara di ruangan yang sekarang terasa asing. Aku menatap Sabrina. Matanya berkilau dengan air mata yang tak sempat jatuh. Dan di sana aku melihat pergelutan yang sama. Ketidakpastian yang membara. Keharmonisan yang selama ini kami bangun, seolah-olah telah dihancurkan oleh kilatan kata-kata yang terucap di hadapan Bu Rini. "Aldo, kita perlu bicara," katanya pelan, suaranya bergetar. Aku mengangguk, mencoba menahan perasaan yang berkecamuk. Kami sepakat untuk bertemu di kafe kecil dekat rumah, tempat di mana kami biasa tertawa dan berbagi cerita manis. Namun kali ini, tempat itu terasa sepi, seolah-olah mengerti kesedihan yang menyelimuti hati kami. Saat kami duduk, Nina dan Dika sudah menunggu. Nina dengan wajah cemasnya, dan Dika yang tampak lebih tenang, tetapi aku tahu dia sedang berjuang dengan pikirannya sendiri. "Sabrina, aku ingin mendengar dari kamu," kata Nina. Matanya tajam memandang sahabatku. Sabrina menunduk, jari-jarinya memainkan gelas yang berisi air. Aku merasa terjebak Nina. Seolah-olah semua keputusan yang aku buat harus melewati persetujuan ibu mertuaku. Aku mencintai Aldo, tetapi kadang aku merasa tidak cukup baik untuk hidup di dunia yang dipaksa oleh ekspektasi orang lain. Dika kemudian melihatku, memberi isyarat untuk aku berbicara. "Sabrina, aku juga merasakannya. Aku berjuang untuk menjadi suami yang baik, tetapi kadang aku merasa tersesat. Tiap kali aku berusaha, seolah-olah ada benang yang mengikatku pada harapan orang lain. Aku ingin kita berdua menemukan kebahagiaan, tetapi aku tidak tahu bagaimana." Mendengar itu aku merasa ada harapan yang mulai menyala. Mungkin kami tidak sendirian dalam perasaan ini. Mungkin, hanya mungkin, kami bisa menemukan jalan pulang bersama. "Aku tidak ingin kehilanganmu Sabrina," ucapku dengan suara yang penuh harap. "Kita harus bicara. Kita harus jujur satu sama lain tentang apa yang kita inginkan, tanpa campur tangan siapapun." Nina mengangguk setuju. "Mungkin kita bisa membuat perjanjian. Mengapa tidak kita coba untuk berbicara terbuka, tanpa takut akan penilaian orang lain? Setiap isi hati kita itu penting. Kita harus saling mendukung." Sabrina menatapku dengan mata yang kini lebih bersinar. "Jadi, bagaimana jika kita mulai dari hal-hal kecil? Apa yang sebenarnya kita inginkan untuk masa depan kita? Tanpa tekanan." Dika dan Nina saling berpandangan, dan senyum kecil merekah di bibir mereka. Aku merasakan pemberdayaan dalam ruangan itu, seolah beban yang kami pikul mulai terasa lebih ringan. "Baiklah," kataku. "Mari kita bicarakan apa yang kita inginkan. Kita akan berjuang bersama. Dalam pencarian kita untuk kebahagiaan, kita tidak sendirian." Suasana di kafe itu mulai berubah, seolah-olah harapan baru menyinari sudut-sudut yang tadinya gelap. Kami semua tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah.
tapi saat itu aku merasakan semangat yang menggelora di antara kami. Mungkin, hanya mungkin, ini adalah langkah pertama untuk menemukan jalan pulang. Di ruang tamu yang terasa sesak oleh ketegangan, Aldo dan aku saling memandang. Dalam tatapan itu, aku melihat harapan yang samar. Sebuah cahaya di ujung terowongan yang gelap. Bu Rini, yang biasanya mendominasi setiap percakapan, kini duduk di sofa dengan ekspresi bingung. Dia jelas tidak menyangka bahwa hari ini kami akan berbicara secara terbuka. Aldo, Sabrina, katanya, suaranya bergetar. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kalian berdua terlihat begitu jauh? Sebelum Aldo dapat menjawab, aku merasakan dorongan untuk berbicara lebih dulu. Bu, kami tidak pernah memiliki kesempatan untuk berbicara tentang apa yang kami rasakan. Setiap kali kami mencoba, selalu ada suara lain yang berbicara lebih keras. Suara ekspektasi, rasa takut, dan keinginan untuk menyenangkan orang lain. Mataku tak lepas dari wajah Bu Rini. Rasanya, aku sedang menantang raksasa. Tapi di dalam hatiku, aku merasa lebih berani dari sebelumnya. Aldo mengangguk. Iya Bu, kami berdua merasa terjebak. Aku ingin menjadi suami yang baik, tetapi terkadang aku merasa itu berarti harus selalu mengutamakan pendapat Bu Rini tanpa mempertimbangkan Sabrina. Aku melihat sorot mata Bu Rini yang mulai melembut, meskipun aku tahu bahwa dia masih berjuang dengan egonya. Dan aku, lanjutku, merasa seperti bayangan dalam rumah ini. Semua keputusan besar diambil tanpa melibatkan perasaanku. Aku ingin menjadi bagian dari keluarga ini, tetapi bukan dengan cara seperti ini. Kata-kataku mengalir deras, seperti air terjun yang tidak bisa ditahan. Sekarang semua mata tertuju pada Aldo. Dia menarik napas dalam-dalam, dan aku bisa merasakan ketegangan di sekujur tubuhnya. Mungkin Bu, kita perlu mengubah cara kita berkomunikasi. Harus ada ruang untuk perasaan dan kebutuhan Sabrina. Aku tidak ingin kehilangan dia hanya karena aku tidak berani berkata tidak pada ibu. Kata-katanya, meskipun terucap dengan nada lembut, mengandung kekuatan yang luar biasa. Bu Rini terdiam, menatap Aldo dengan mata yang penuh renungan. Aku hanya ingin yang terbaik untuk kalian. Terkadang aku merasa bahwa aku hanya melakukan apa yang aku anggap benar. Suaranya bergetar, dan untuk pertama kalinya, aku melihat kerentanan dalam dirinya. Dan aku menghargai itu Bu, sambungku. Tapi kami juga perlu belajar untuk menghargai satu sama lain. Kami adalah keluarga, dan keluarga seharusnya saling mendukung, bukan mengontrol. Kata-kataku itu, meskipun sederhana, terasa seperti sebuah mantra yang mengubah suasana. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Bu Rini mengangguk. Mungkin aku perlu belajar untuk mundur sedikit, memberi kalian lebih banyak ruang. Aku tidak ingin menghancurkan kebahagiaan kalian. Dengan pernyataan itu, seolah ada beban berat yang terangkat dari pundak kami. Aldo meraih tanganku, dan dalam genggaman itu, aku merasakan janji. Janji untuk saling mendukung, untuk berkomunikasi, dan untuk tidak membiarkan orang lain memisahkan kami lagi. Kami tahu bahwa perjalanan kami baru saja dimulai. Ada banyak yang harus diperbaiki, dan banyak yang harus dipelajari. Namun saat itu, di ruang tamu yang semula terasa sesak, kini bertransformasi menjadi tempat yang penuh harapan. Mungkin, hanya mungkin, kami telah menemukan cara untuk membangun kembali cinta yang sempat pudar.